Di Indonesia ini tercatat resep untuk sate itu ada 253. Dan ini tidak hanya di Indonesia, di negara lain, di Malaysia, di Singapura, di Thailand. Nah, sate ini kemudian menjadi andalan karena dia ditusuk dengan lidi atau bambu. Jadi bisa dimasak dan dimakan tanpa menggunakan si tangan. Karena ini adalah merepresentasikan filosofi Tritangtu. Tekad, pengucapan, dan tindakan. Hai, kembali lagi ke Jejak Lahap Indonesia. Teman-teman, kita di Jeli ini berupaya membuat teman-teman untuk jatuh cinta lagi sama makanan Indonesia. Nah, hari ini seperti teman-teman lihat, kita akan ngebahas tentang sate. Aku tuh kalau ngelihat kayak gini ya, berasa kayak orang kaya banget. Lihat, ini hanya 4 macam. Ini hanya kecil dibanding jumlah jenis sate yang ada di bumi Nusantara ini. Di Indonesia ini tercatat resep untuk sate itu ada 253 macam jenis. Itu hanya jenis, dan yang kita sajikan hari ini ke teman-teman hanya 4 dari 200 sekian sate itu. Mulai dari mana? Aku pasti bolak-balik ngeliatin catatan ya teman-teman, karena untuk menyajikan cerita tentang sate yang begitu ratusan resep ya, pastinya nggak hafal semua. Jadi marilah kita menyelami yang namanya sate dari Indonesia itu. Oke. Ini jangan ada yang sensi ya urusan sate. Karena sate itu kita dapat ilmunya itu dari berbagai macam benua lain. Dari Arab ya, Middle East ya, Timur Tengah, dari Cina, dan dari India. Jadi yang namanya sate di Indonesia, si 200 sekian ini merupakan hasil evolusi dari berbagai sumber ya. Dan ini tidak hanya di Indonesia, di negara lain, di Malaysia, di Singapura, di Thailand juga ada yang namanya sate. Cuman mungkin namanya bukan sate gitu ya. Sate yang kita sebut sate itu kan 2 kata, sa sama te. Tapi kesini-sini aku lihat ada yang tulisannya satai pakai y ya. Itu pengaruh dari bahasa Inggris ya. Dan itu yang sering digunakan di Malaysia ya. Kalau melihat dari Kamus Bahasa Indonesia ya, KBBI ya, itu sebenarnya sate itu kita seharusnya ngejanya tuh SATAI. Ya, cuman penyebutannya jadinya sate. Dan seperti biasa, karena orang Indonesia senangnya yang praktis, singkat, ringkas, jadinya sate. Gitu aja. Ya, tapi ejaan yang benernya adalah satai pakai i ya, kalau bahasa Indonesia. Nah, sate tuh ya dari 253 macam itu terbagi atas 4 wilayah atau regional atau provinsi ya. Bayangin tuh ya, banyaknya ragamnya. Aduh, kalau sampai sekarang masih nggak yakin Indonesia itu kaya ya, paling tidak dari sisi gastronomi dan kulinernya tuh harus benar-benar gali kembali catatan kita, karena yang namanya sate itu luar biasa pengaruhnya. Nah, ada sedikit salah kaprah bahwa yang namanya sate itu bumbu kacang kalau di Indonesia. Enggak. Seperti teman-teman lihat di sini ya, tergantung jenis satenya, maka sausnya bisa berbeda ya. Yang pasti kalau dari sejarahnya tercatat pertama kali itu sate Pulau Jawa. Tapi itu katanya karena pengaruh pedagang Muslim Tamil dan Gujarat yang membawa daging
panggang yang diasinkan. Nah, kemudian kalau dari kata-katanya sendiri tuh, coba aku kalau nggak salah nih di sini ada jenisnya. Nah, nih ya. Istilah sate mungkin berasal dari frase Jawa sak beteng. Is that right? Kayak gitu gak sih? So Jawa gitu, nggak tahu pronunciation-nya bener apa enggak. Tapi bilangnya gitu. Yang berarti satu tusuk. Kalau dalam bahasa Tamil ya bilangnya catai, yaitu daging yang ditusuk. So itu aja, lihat ya, dari pengaruhnya aja bukan semata-mata dari Pulau Jawa aja, ya. Kemudian pedagang atau imigran Tionghoa itu kontribusinya untuk sate yang ada sekarang di Indonesia itu karena satu tusuk itu biasanya 3 potong daging, ya. Mau itu sate Padang, ya. Mau itu sate Marangi, ya. Mau itu sate gimana? Madura, ya. 3. Kenapa? Karena kalau 4, kalau dalam bahasa Mandarin itu pronunciation-nya apa sih bilangnya kalau pronunciation bahasa Indonesianya apa ya? Lafalnya itu mirip dengan kata kematian. Jadi nggak baik dong kalau makan sesuatu yang artinya seperti itu. Jadi dipastikan bahwa dalam satu tusukan sate itu ya tiga potong aja. Nah, yang kemudian menjadikan ini khas Indonesia adalah cara memarinasinya, ya, dan bumbu atau saus yang mendampinginya, yang menjadikan itu khas Nusantara. Masing-masing wilayah ada kekhasannya sendiri. Kalau Indonesia, nih menurut catatan dari research kita ya, di Indonesia sate diadaptasi menggunakan bahan-bahan lokal. Ada kunyit, ya, ada lengkuas, berbagai macam rempah yang kita ada tergantung dari masing-masing wilayah, itu yang kemudian dijadikan bahan dasar marinasi atau membumbui si dagingnya. Nah, kalau kacang yang untuk bumbu sate nih ya, kalau nggak salah campuran oncom sama kacang, ntar ceritanya. Tapi kalau yang kacang, saus kacang ya dipengaruhi oleh kacang tanah yang diperkenalkan ke Indonesia melalui perdagangan kapal Galeon Manila. Kapal yang secara historis dikenal berangkat dari Teluk Manila, Filipina, dan pelayarannya Trans-Pasifik ke Meksiko. Jadi dalam proses itu melalui Indonesia, dan itu yang sekarang kita kenal sebagai kacang tanah yang digunakan untuk sate. Sate kita ya. Sate itu terus berkembang awalnya di kota-kota pelabuhan. Jadi ya karena kan perdagangannya ya. Dari situ kemudian menyebar ke daerah lainnya. Itu si 53 macam sate itu ya. Kalau hari ini di tim Jeli kita sajikan ada 4 ya, ada sate Padang, sate Marangi, sate Madura, dan sate lilit ya. Jadi yang dari Sumatera Barat, kemudian kalau Marangi itu dari Purwakarta, Jawa Barat, Madura ya dengan sate ayamnya. Kalau di Madura tuh sebenarnya ada kambing juga ya. Kemudian sate lilit yang dari Bali. Sebenarnya nih kalau ngelihat catatan ini ya banyak banget gitu. Ada sekarang ada sate Taichan, ada sate Ponorogo, ada sate ini mohon maaf lafalnya ya. Sate Klatak. Okay. This is spesialitas dari Yogyakarta yang memakai daging kambing. Kemudian ada sate buntel, ada sate bandeng, ya, ada sate kere. Aku waktu membuat research ini ya,
begitu baca yang namanya sate kere, aku keingat almarhum ibuku. Dalam satu liburan dia dengan teman-teman dia, mereka jalan-jalan, kemudian mereka coba yang namanya sate kere, which is terbuat dari tempe gembus atau jeroan. Yang kebetulan yang almarhum mama icipin waktu itu yang dari tempe, ya. Ini memang disebut sebagai sate kere karena memang dinikmatin untuk masyarakat yang kurang mampu zaman itu, jadi dibilangnya kere gitu ya. Tapi yang gak lucunya untuk mamaku tuh mungkin tempenya gak kurang bagus atau fermentasi atau apanya kurang baik. Jadilah satu bus itu masuk rumah sakit. Jadi akhirnya kita ditelepon jemput mama waktu itu ya. Tapi ya she's okay waktu itu. Tapi ya yang namanya sate kere, teman-teman perlu lihat gitu ya, satenya beneran tempe gembus yang baik atau enggak. Aku nggak tahu tempe gembus yang baik gimana. Yang pasti harus hati-hati kalau apapun yang berfermentasi itu, fermentasinya harus terjadi dengan sempurna baru bisa dikonsumsi ya. Oke, so sate. Sekarang kita makan sate sebagai bagian dari keseharian kita. Tapi awalnya sate itu makanan yang khusus untuk seremonial atau lagi ada kegiatan yang penting gitu ya. Selamatan mungkin ya, ulang tahun. Sekarang kita beruntung dengan evolusi atau perkembangan zaman, kita bahkan bisa nemuin sate di manapun di dekat rumah tuh pasti ada ya. Nah sekarang sate merupakan salah satu makanan nasional, mendapat jabatan atau titel sebagai makanan nasional bersama dengan soto, gado-gado, nasi goreng dan rendang ya. Tapi ini sebenarnya suatu makanan yang kita sharing secara global ya. Jadi memang kita memiliki sesuatu yang khas masing-masing, cuman bukan sesuatu yang kita bisa klaim asli Indonesia. Yang asli dari Indonesia mungkin sausnya ya, rangkaian saus yang tercipta untuk satenya. Tapi bahwa si sate itu ditusuk, ya, dipanggang, itu di seluruh dunia masing-masing negara punya sejenis seperti itu. Contoh Timur Tengah mungkin shish kebab, ya. Asia Tenggara juga namanya serupa gitu ya. So dari situ sih sebenarnya kita sharing gitu ya sama-sama yang namanya sate, mungkin namanya grilled grilled chicken skewers gitu, bahasa kerennya kan gitu. Nah aku akan mulai dengan aduh seneng banget tahu nggak lihatnya, ya Allah. Ini catatanku, sebentar. Aku mulai dulu dengan sate Madura ya teman-teman. Yang namanya sate Madura, ya. Ini aku sajikan sini ya. Teman-teman punya nggak langganan andalannya untuk sate Madura? Sate Madura seperti namanya ya dari Pulau Madura ya. Lahir dari pengaruh budaya Ponorogo ya. Diadaptasi dengan selera lokal, kemudian berkembang menjadi seperti banyak sate, itu mensimbolkan, melambangkan kesatuan, harmony and unity, harmonis dan kesatuan. Oke. Kalau sejarah sate Madura ini konon berawal dari Arya Panoleh, penguasa di Sumeneb, yang memperkenalkan atau dia mengunjungi kakaknya Batara Katon yang merupakan Adipati Ponorogo. Adipati itu sebenarnya titel yang diberikan kepada seorang penguasa ya dalam pemerintahan tradisi Jawa ya. Gelar untuk orang yang menguasai wilayah itu ya.
dengan otonomi tertentu of course di situ. Nah, sate Madura ditusuk di lidi, dibumbuin kacang, bawang, dan rempah-rempah. Dan awalnya dia enggan untuk mencicipi masakan ini karena pada saat itu belum terbiasa makan daging yang ditusuk-tusuk gitu ya. Kalau sekarang kan bercandaannya takut susuknya luntur kan. Suka nggak tahu ya, aku nggak pakai susuk loh teman-teman. Jadi nggak tahu prosesnya itu gimana. Tapi kan gitu ya. Tapi begitu dikasih bumbu kacang ya, for the love of peanut sauce gitu ya, jadinya wah kesemsem banget gitu ya. Bahkan hidangan ini sering dimakan oleh pendekar warok ya. Jadi yang si satria yang terkenal sebagai pemberani, dan itu kan bayangin ya, medan perang ya, kan tangan belum tentu ada air untuk cuci, untuk apa, untuk makan bersih. Nah, sate ini kemudian menjadi andalan karena dia ditusuk dengan lidi atau bambu, jadi bisa dimasak dan dimakan tanpa menggunakan si tangan. Kekhasan kita kan kita makan dengan tangan ya teman-teman ya. Jadi ini memastikan bahwa apa yang dikonsumsi tetap bersih. Karena ketika di medan perang mereka nggak tahu tangannya bersihnya gimana gitu kan. So terinspirasi dari ini kemudian sate Madura itu menyebar ke seluruh Indonesia gitu. Karena ya ternyata dia menjadi makanan yang praktis. Street food di awalnya begitu ya, makanan praktis yang bisa dimakan tanpa utensil alat makan, tapi tangannya apa yang dikonsumsi masih bersih walaupun menggunakan tangan gitu. Nah, oke. Yang menjadi khasnya adalah ini aku kasih lihat nih. Konon yang namanya sate Madura kekhasannya adalah sausnya yang saus kacangnya nih kental. Jadi kalau encer, that's not sate bumbu sate Madura. Dia harus kental seperti ini, ya. Itu yang menjadikan dia khas katanya bumbu sate. Tuh, aku baca lagi. Balik-balik ya, semua research itu sate itu melambangkan harmonis dan kesatuan. Jadi jangan sampai berantem gara-gara asal usul sate di mana ya gitu kan, itu melawan dari makna si satenya sendiri gitu. Ya, kemudian sate yang dengan bumbu kacang kental ini terkadang ya, aku sih curiga nih bagian timur Jawa Timur ya, itu dicampur sama petis juga gitu. Dan kita tahu ya siapa yang suka campurin sama petis itu daerah mana. Arang untuk panggangnya, untuk sate Madura itu kalau nggak ya arang batok kelapa. Ya, kemudian untuk dagingnya bisa ayam, bisa kambing. Disajikan dengan lontong. Kok ada lontong sih? Bentar, aku ambil. Ya, lontong. Tahu dong lontong, kebangetan kalau orang Indonesia nggak tahu lontong kayak apa. Anyway, ya. Dan disajikan di lontong, tapi aku sering lihat teman-temanku kalau super duper lapar ya, itu kan makan dengan nasi terus ditaburin bawang goreng gitu kan, gitu ya. Kemudian, nah ini yang menarik. Dalam research kita ya, pada awal abad 20 ya, pada masa itu penjual sate Madura itu dilakukan oleh kaum perempuan. Ya, yang membawa peralatan masak di kepala. Nah, setelah Indonesia merdeka, pria-pria Madura ikut berjualan sate. Karena si pria-pria ini lalu muncullah si gerobak-gerobak. Tunggu, dulu sebelum gerobak ada pikulan. Ya. Pikulan berbentuk kayak perahu gitu. Kemudian
baru menjadi gerobak. Bahkan dulu gerobak tuh kalau di ujungnya suka ada kayak ini kapal gitu. Itu sebenarnya simbolis dengan dia sebagai perantau gitu ya. Aku tuh ada satu buku nih, aku taruh di sini dulu ya. Aku kasih lihat deh. Ini ya. By the way ya, resep sate kalau di buku resep andalan nenekku yang Belanda ini, buku resep bukan nenekku yang Belanda, tapi buku resep dari nenekku yang berbahasa Belanda ini namanya sesate, ya. Di sini sesate. Dan di buku-buku masak lainnya, mau itu di Mustika Rasa, di buku resep masakan Indonesia yang besar, mau di buku tumpeng Indonesia, mau bahkan di buku Dandang Betawi, sate itu ada, tapi dengan perubahan zaman bukan sesate lagi, tapi sate. Yang aku mau kasih lihat di sini adalah di awal-awal tahun perkembangan atau ininya sate. Ntar kita close up ya. Tuh, teman-teman. Look at that. Ya, Indonesia di zaman itu. Ini zaman itu aja udah. Sih, bisa kelihatan banget di sini di mana bentuknya menyerupai papa untuk melambangkan dia sebagai perantau. Anyway, itu tentang cerita tentang sate Madura ya. Yang ini. Sekarang aku bergerak untuk cerita ke teman-teman tentang salah satu sate favorit saya. Namanya sate Marangi. Ini dekat tempat aku kerja, ada namanya Sate Marangi Kebayoran. Dan di dia, ini bukan disponsorin ya, teman-teman. Ini kita cuma sharing aja tempat-tempat yang biasa kita makan. Dia menyajikan marangi 3 macam. Ada kambing, ada sapi, ada ayam. Ya. Dan biasanya itu disajikan dengan uli atau ketan bakar, ya. Ini. Dan dikasih bumbu oncom. Nah, kalau di tempat makannya bumbu oncomnya itu kering gitu, ya. Maksudnya kayak crumbly gitu. Crumbly itu apa ya bahasa Indonesianya? Crumbles gitu ya. Kayak rempah, kayak kremes gitu tapi dari oncom gitu ya. Dan dia menyajikan dengan gawat nggak sih nih? Ya, timun dan tomat dan rawitnya dan bawangnya ya. Kemudian ada campuran kecap dan jeruk nipis, of course, gitu ya. Tapi yang menjadikan dia khas itu adalah rempah-rempahnya. Nah, bentar. Oke. Ini cerita sate Marangi ini lucu, ya. Ini kuliner khas Purwakarta, ya, Jawa Barat. Berawal dari tradisi memarinasi atau membumbui dagingnya dengan rempah-rempah. Dan ini muncul sejak era tahun 60-an, 1960-an. Ya. Ada berbagai cerita tentang sate Marangi. Ada yang bilang bahwa hidangan ini pertama kali diperkenalkan oleh seseorang pedagang bernama Mak Ranggi di Purwakarta. Ya. Yang meredam daging kambingnya dengan bumbu agar tetap enak walaupun tidak punya lemari es. Ya, jadi in a way kayak mengawetkan ya tanpa membuat ini asing. Oke. Kemudian ada versi juga yang menyebut Marangi berasal dari Mak Anggi ya, penjual sate dari Pleret yang mulai berjualan juga di tahun 60-an dan menambahkan R untuk mempermudah lafalnya. Nah, ada satu lagi nih,
Jangan khawatir, ada cerita satu lagi nih ya. Ada yang menyebutkan atau versi lain dari asal muasal sate Marangi ini adalah seorang pedagang dari Tionghoa yang bernama Tang Biseng yang merantau ke Jawa Barat, menikah dengan perempuan Sunda dan membawa pengaruh Tionghoa ke dalam sate, pembuatan satenya tetap kan 3 dalam satu sate ya, dan bumbunya gitu ya. Bumbunya pengaruh dari istrinya si Sunda dengan oncomnya itu gitu ya. Oke, kemudian yang membedakan sate Marangi dengan sate-sate lainnya adalah marinasinya tuh dilakukan sebelum dibakar gitu ya. Dan ya disajikannya tanpa saus kacang, si saus oncom ini. Aku kemarin tuh nanya, Bang, kok kalau makan di restoran saus oncomnya kok kering, terus kalau dipesan pulang kok berkuah gitu ya. Terus dia bilang untuk tahan. Ini masalah ketahanan dan masalah ekspektasi dari orang yang membeli. Orang kadang-kadang kalau bilang saus tuh ya rasanya harus berkuah gitu. Jadi dia dibikin kuah kalau untuk take away gitu kan. Rempah dibakar rempahnya dilakukan sebelum, marinasinya dilakukan sebelum dibakar. Biasanya disajikan tanpa saus kacang ya. Nah, daging yang digunakan biasanya berupa sapi atau kambing, bahkan di beberapa daerah menggunakan daging babi dengan potongan 3 dalam satu tusuk, karena ini adalah merepresentasikan filosofi Tritangtu, tekad, pengucapan, dan tindakan. Cakep gak tuh ya? Nah, bumbu marinasinya sendiri itu adalah bawang merah, bawang putih, gula aren, cuka, lengkoas, jahe, kunyit, ketumbar. Ya. Itu ya ada cuka, aku baru tahu loh. Dan itu yang menimbulkan rasa kekhasannya itu dan membuat dagingnya sangat empuk jadinya. Itu sih, that's it. Di kawasan Cibungur, Purwakarta dikenal sebagai pusat sate Marangi. Ada teman-teman yang pernah ke situ nggak? Cerita dong, spill ya. Dan ada warung legendaris yang menawarkan hidangan ini. Kalau dari buku Warisan Budaya Tak Benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sate Marangi termasuk salah satu ikon makanan khas Nusantara. Sore-sore bakar-bakar sate itu sesuatu banget ya. Kalau dulu saya sebagai si noni-noni di Belanda ini ya, makan satenya sih sama bir. Tapi kalau di sini nanti kata teman saya nanti ada yang naik alisnya gitu kalau saya sore-sore makan sama bir. Garuk-garuk nanti. Ya, oke. So, sate Padang. Iya. Nah, research sate Padang nih menurut aku menarik banget. Ya, bentar-bentar kita cari mana ya. Ini paling aku belajar banget tuh. I love Jejak Lap Indonesia. Karena dengan ini aku jadi tambah wawasan banget tentang sate, tentang semua makanan Indonesia. Sate Padang, kuliner legendaris dari Sumatera Barat yang ada berbagai sumber. Ya. Makanya teman-teman kalau lagi makan sate Padang, perhatiin sausnya. Warna kuning, warna kemerahan, atau warna coklat. Karena itu menandakan asal-usulnya dari Sumateranya dari mana. Jadi yang namanya yang namanya sate Padang dari Padang Panjang itu kuah kuning. Ya. Sate Padang dari Pariaman itu merah. Merah bata ya. Aku nggak nemu yang sate Padang Kota Padang. Itu merupakan campuran dari keduanya. Jadi dia agak kecoklatan warnanya. Dulu tuh aku suka bilang ke teman-teman tanpa sebenarnya mengenal ini asalnya dari mana. Jadi
kadang-kadang temenku bilang, ini sate Padang yang bumbunya apa? Yang merah, wow gitu. Ternyata ya itu sate Padang yang dari Pariaman. So, keunikannya adalah si sausnya ini adalah kuah kental yang berbasis tepung beras. Kemudian ditambahin dengan aneka bumbu ya. Ya kalau merah ya karena ada cabenya, ada ketumbar dan sebagainya. Kalau kuning ya berarti yang dominan kunyitnya. Oke. Disajikan dengan ketupat ya. Aku tuh harus research deh sebenarnya sate Padang yang pakai bawang merah itu asli dari Padang atau pengaruh kita di Pulau Jawa ya. Karena somehow tertanam di otak sederhanaku ini ya, yang namanya brambang goreng itu adalah khas Jawa ya. Jadi aku nggak tahu itu benar dari kalau di Padangnya sendiri disajikan dengan bawang goreng atau tidak. Tapi that's it kayaknya ya. Teman-teman kalau beli sate Padang biasanya kemana? Aku punya langganan nih berbagai macam. Yang kuning nih ya, dominansi kuning dengan saus kuning ya. Yang merah aku suka bela-belain sampai ke Pluit karena I love this sate ya. Aku nggak akan nyebut merek ya karena kita kan nggak disponsorin ya. Hello, kode keras. Tapi kalau teman-teman mau tahu dari mana kita beli dua jenis ini, ya nanti komen di kolom bawah ya, nanti kita spill di situ. Nah, yang terakhir, ini susah-susah gampang. Kalau di Bali gampang, ya. Dan biasanya yang namanya sate lilit ini bisa dengan bambu atau dengan serai, ya. Ini biasanya bisa dari basis bahan protein macam-macam. Awalnya kalau di kerajaan Bali kuno dagingnya adalah daging babi. Tapi kesini merupakan ada yang ikan, ya, ada yang ayam, ya tergantung dari stok gitu. Asal muasalnya daging babi, ya, dan disajikan dengan sambal matah ya, sama ini, wah ini sih dahsyat banget si cabai merah dengan bawang ini ya, sederhana sebenarnya ya, tapi kalau nggak ada missing in action gitu ya, kayaknya kurang afdol kalau orang zaman dulu bilangnya. So, nah tadi lupa tuh si sate Padang. Kalau makan sate Padang, ini loncat lagi ya, balik ke sate Padang ya. Suka disajikan ada kerupuk ini, ya kerupuk kulit atau rambak kalau orang Jawa bilang, ya, sama kerupuk balado singkong. Kekhasan, aku suka perhatiin ya, kekhasan orang Indonesia kalau makan emang semua sensasi harus ada. Ada krenyesnya, ada pedesnya, ada empuknya, gitu, ada sausnya. Lengkap. Karena saya dari tadi menatap sate-sate yang menggiurkan ini. Udah dulu ya teman-teman. Saya mau makan. Kita mau makan pesta sate sore ini. Sampai ketemu di jejak lahap berikutnya. Bye!